Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih eh Zulfi. Ini adik kelas saya di UGM. Mm-mm. Ini konten pertama saya em, ngobrol-ngobrol lah sama Mm-mm. teman-teman yang lagi studi di Inggris. Pengen nanya lebih banyak ya Mm-mm. tentang gimana kok bisa sampai studi di sini. Terus apa mungkin tips-tipsnya juga Mm-mm. untuk wawasan. Jadi Oke. saya harapkan sih penonton videonya terutama anak-anak dari teknik fisika ya, yang S1 maupun S2, yang mau S3 misalkan, itu ada contohnya alumni teknik fisika UGM. Oke, perkenalan dulu mungkin, Oke, silakan. perkenalkan nama saya Zulfi Aulia Rahman. Saya Teknik Fisika UGM tahun angkatan 2013. Kemudian saat ini saya seorang PhD student dan juga research fellow di UCL Institute for Environmental Design and Engineering. Oke, angkatannya 2013, Ya, lulusnya 2017. Tepat 2017. waktu alhamdulillah. Tepat waktu ya. Terus S2 S2 ya. di mana? Di UGM juga. S2 masuk tuh pas pandemi ya 2020. Kemudian lulus di 2021 ya. 2021. Hmm. Wah, masuknya pas pandemi ya. Iya. Nah, 2000 lulus 2017, 2017, S3-nya 2023. 2023 iya. Jaraknya berarti 6 tahun. 6 tahun gapnya ya. 6 tahun ya. Nah, 6 itu tahun. sebagai referensi gambaran buat teman-teman yang mau S3. Mm-mm. Menurutku ceritanya Zulfi ini gapnya udah paling singkat itu. Ya mungkin masih ada lagi cerita-cerita yang lebih singkat ya. Ada yang lebih singkat. Nah, yang S1, S2, S3 langsung gitu. Iya. Nah, di antara S1, S2 dan S3 kesibukannya apa? Oke, jadi S1 tuh lulus 2017 tuh Hmm. November ya, November Hmm. di 2017 akhir. Terus memutuskan untuk kayaknya butuh rehat dulu beberapa bulan gitu. Hmm. Terus rehat dulu beberapa bulan, mulai nyari kerjanya di kayaknya Februari deh, Februari 2018. Kemudian dapat kerja tuh April Hmm. 2018 udah dapat kerja. Kerjanya di bank, Di mana? di BNI dulu. Oh ya. Berapa lama? Sebagai relationship manager dulu 1 tahun 1 bulan ya, atau 1 tahun 2 bulan lupa. Langsung manajer? Titelnya aja Oh, sebenarnya, cuman kayak kalau pangkatnya tuh bukan kayak apa ODP gitu? iya lewat Oh, ODP. oh ya. Grade-nya kayaknya masuk langsung Oh, grade masuk ya. 8 gitu ya. Hmm. Cuman ya cukup tinggi sih kalau untuk di bank dengan grade segitu dengan Hmm. jalur ODP gitu. Terus 1 tahun 2 bulan terus memutuskan untuk resign lagi karena pada saat itu tuh memang keputusannya mungkin banyak bertanya kenapa pindah jalur gitu. Hmm. Dan itu nggak relate sama sekali kan sama apa yang dipelajarin gitu. Hmm. Terus pada saat itu eh, bingung sih, aku juga dulu tuh pengen yang penting dapat pengalaman dulu deh sama dapat uang gitu. Hmm. Kayak pengen financially freedom Hmm. gitu, have financial freedom gitu dari orang tua. Terus akhirnya nyoba segala macam, jadi dulu tuh daftar beberapa program MT juga. Hmm. Itu di industri manapun ya, nggak cuma di bank gitu. Terus dapatnya alhamdulillah dapat beberapa offering, tapi ngambilnya yang di BNI ini. Hmm. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, sekarang kita lagi di mana ini? Iya, oh iya, sekarang tuh kita lagi di common room buat Common room. staff dan juga PhD di Bartlett School of Environment and Energy Resources. Kemudian apa ya? Jadi bingung sih. Jadi di UCL tuh banyak banget institutnya Hmm. gitu. Jadi institut tuh Pusat mungkin studi, iya ya, pusat Center studi of ya, Center apa? of Excellence gitu ya. Hmm. Jatuhnya kalau di Indo tuh mungkin lebih mirip ke program studi kali ya. Oh ya. Kayaknya sih ya. Ini bisa Apakah jadi salah gitu. apakah departemen punya S1? Punya. Beda lagi sih Beda lagi. jatuhnya. Jadi aku juga bingung sih menjelaskannya karena Iya. banyak banget di Ya, UCL tuh. sistemnya memang Iya, unik. dan unik sekali gitu. Jadi setahu aku tuh di kita punya school, kemudian school itu dibagi lagi ke beberapa institut. Di institut itu nanti ada grupnya masing-masing gitu, ada beberapa grup. Nah, aku masuknya di acoustics group gitu. Hmm. Dan kita sekarang lagi ada di common room buat PhD student sama staff. Kebetulan kalau di UCL itu PhD student tuh mirip juga kayak staff, jadi kayak privilege-nya nggak fully sama, cuman kayak mungkin sekitar 90% I would say sama gitu. Hmm. Gitu.
Di UCL. Di UCL ya. Oke, kita lanjut cerita dari MT, kemudian kenapa S2 atau di pandemi sebelum Masih masuk ke terlalu jauh sana, ya? sempat masih ada lagi resign ya, memutuskan untuk resign karena ngerasa memang apa yang dicari kayaknya udah cukup deh gitu. Soalnya lebih mencari kepengalaman sama how to communicate gitu. Karena pengen belajar gimana berkomunikasi dengan orang yang berbeda backgroundnya gitu dengan saya. Jadi pengen ngelatih skill itu, terus ngerasa 1 tahun 2 bulan kayaknya sudah cukup gitu. Dan kebetulan pada saat itu memang tidak ada penalti untungnya pada zaman saya tuh. Jadi bisa bebas keluar kapan aja. Kemudian masih di BNI pada saat itu nyari lagi kerja gitu. Pada saat yang bersamaan nyari kerja, kemudian dapat pekerjaan sebagai acoustical engineer di konsultan di BSD pada saat itu. Gitu, konsultan akustik. Setelah itu masuk S2. Setelah itu iya, di sana sekitar 1 tahun ya, 1 tahun kurang mungkin. Terus memutuskan untuk S2 dan itu pas pandemi. Nah ini berarti kan alumni teknik fisika itu kerjanya di bank, tapi kemudian ya itu pilihan nggak dilanjutkan. Saya juga punya temen di BNI sampai sekarang lanjut terus. Banyak kok teman-teman yang di teknik fisika sekarang masih di BNI, dan ya itu tergantung pilihan tergantung, kan. Betul. Nggak, artinya ini buat referensi para alumni teknik fisika itu ada yang begitu ceritanya, lalu resign dan ke acoustical engineer di BSD, terus habis itu lanjut S2. S2-nya di UGM di lagi. UGM. Nah itu ambil bidangnya apa? Masih sama di bidang akustik, cuman sekarang waktu kemarin S2 tuh belajar juga green building ya gitu. Soalnya waktu S1 pun sebetulnya ngambil konsentrasinya di fisika bangunan. Dalamnya kan seperti kita tahu ada lighting, ada thermal, ada akustik. Nah gitu. kalau skripsinya apa? Kalau S1 skripsinya di akustik material. Akustik material. Bikin uji akustik. Iya, jadi bikin sound absorber dari bahan dasarnya coconut fiber. Apa? Oh, coconut. Sabut kelapa. Sabut kelapa. Sabut kelapa. Oh ya, itu lumayan lama itu, sabut kelapa. Iya, lumayan lama ngerjain. Maksudnya ada banyak skripsi ya yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada tentang melanjutkan. Terus ketika S2 topiknya ambil apa? S2 ngambil bidang room acoustics sama ini indoor air quality. Indoor quality. Oke. Karena pada saat itu kan zaman pandemi ya, jadi untuk menjawab kebutuhan itu pada saat pandemi gitu, memiliki ruang akustik yang baik tapi indoor air quality-nya juga baik, karena biasanya dua fungsi itu kan bertabrakan. So kalau kita pengen punya indoor air quality yang baik, berarti kan we need to have a good ventilation gitu. In order to have that, berarti kita harus punya mechanical ventilation, either itu mechanical ventilation atau natural ventilation, dan or we can combine it gitu kan. Nah untuk mendapatkan itu biasanya tuh bertabrakan dengan fungsi akustik. Kalau misalnya pakai natural ventilation berarti openingnya banyak, berarti kan itu bisa meneruskan kayak noise yang dari luar, dari environmental noise masuk ke dalam ruangan gitu. Kemudian kalau mechanical ventilation ya seperti kita tahu bisa generate noise gitu. Di low frequency. Itu saling berkaitan ya. Betul. Nah, jadi kajiannya waktu S2. Nah, kebetulan tahun segitu juga saya buka mata kuliah bangunan sehat dan bangunan hijau. Itu pertama kali membuka mata kuliah pilihan itu. Dan memang salah satu isunya adalah tentang kesehatan di dalam bangunan. Nah, ini menurut Zulfi, tentang kesehatan dalam bangunan ini miliknya teknik fisika saja atau prodi lain juga berkaitan ya? Prodi lain juga sepertinya berkaitan ya. Misalnya kalau kita mau mengaitkan lebih luas, bisa ke arah public policy-nya juga bisa gitu. Pastinya public policy bisa juga. juga. Kemudian kalau misalnya di bidang lain, di bidang arsitekturnya pun juga sangat berkaitan gitu. Karena di tesis saya tuh sebetulnya jatuhnya tuh rough guideline untuk how to build. Pada saat itu objek study-nya tuh auditorium. Multipurpose auditorium. Jadi how to build or design a multipurpose auditorium. Jadi itu diperuntukannya sebetulnya lebih ke building designer gitu. Gimana sih caranya bikin itu tuh gitu. Jadi bikin rule. Iya, kayak rule of thumb-nya, kayak tahapannya tuh harusnya seperti apa yang harus dilakukan gitu. Jadi tadi mau nanya, arsitek pasti desain. Nah, teknik fisika itu masuknya di sebelah mana? Di physical properties ya, I would say. Jadi kayak gimana dia fenomena fisis di dalam ruangan itu
terbentuk gitu, atau prosesnya di sana terjadi itu seperti apa. Nah, kita bisa involve banyak di sana. Dan seharusnya berarti kan teknik fisika itu nggak mengkomunikasikan secara rumus ya. Enggak. Jadi harus bisa ngomong sama manusia. Iya, betul. Makanya perlu rule of thumb tadi, Iya. guideline, Karena agar bisa diterapkan gitu. betul. Karena kalau professionally, ketika kita bekerja misalnya sebagai acoustic engineer atau acoustic consultant, kan sebetulnya saya juga punya pengalaman gitu ya, nggak jadi TA, jadi apa, teaching assistant di prodi arsitektur, atau cuma sekedar bantu aja dosen saya yang di teknik fisika gitu yang mengajar di prodi arsitektur. Sebetulnya kan dapat ya mata kuliahnya akustik atau fisika bangunan gitu, dapat gitu. Cuman ketika kita berkomunikasi dengan profesional arsitektur itu tuh agak kesulitan ya memahami bahasa kita gitu sebagai seorang acoustic engineer atau acoustic consultant, dan mentranslasikan itu ke dalam sebuah desain gitu, dan bisa seringkali itu bertabrakan memang gitu, apa yang mereka propose kemudian dengan apa yang seharusnya kita terapkan gitu. Nah, berarti tips yang pertama menurut saya adalah mahasiswa atau lulusan teknik fisika itu harus bisa ngobrol sama bidang lain. Jadi jangan bangga dengan lingkaran kecilnya, karena kita nggak dianggap apa-apa kalau kita nggak bisa menyampaikan maksud kita ya. Jadi biasanya mungkin kalau teknik fisika belajarnya rumus-rumus gitu. Nah, ini kita harus bisa ngasih visualisasi, gambar, jelasin tabel, alur, diagram. Nah, itu kan harus bisa disampaikan. Iya, betul sekali. Sangat bermanfaat. Pokoknya harus bisa mengomunikasikan, tuh penting banget sih. Communication skill tuh penting. Communication skill. Lanjut berikutnya. Kita dapat tips komunikasi. Itu penting. Makanya ada tugas kelompok. Ada presentasi tugas kelompok. Harapannya kan nanti kita bisa menyampaikan ya maksud rancangan kita itu apakah menyelesaikan masalah atau enggak. Jangan sampai kita menambah masalah gitu di dalam kerjaan engineering gitu. Terus dari S2 itu lulusnya kapan? 2021 ya, lupa. Kayaknya selesai 2021 tapi wisudanya 2022 deh kayaknya. Ya, sidangnya 2021. Kayaknya, lupa. Cuman ya gitu. Nah, itu kan berarti kalau misalkan wisuda baru 2022, 2023 PhD. Iya. Nah, itu betul. Gimana nih kok bisa ketemu? Jangan gitu dulu. Berapa kali nyoba mendaftar S3? Sering banget. Nah, seringnya itu berapa kali? Jadi dari semester. Mas sejak kuliah? Iya. Masih S2? Kebetulan iya. Jadi pas lagi tesis, kebetulan saya emang selesainya 3 semester. Alhamdulillah. Cuma 3 semester. Emang bisa berarti ya? Bisa nah, banget. Tuh di UGM bisa banget. Lulus 3 semester. 3 semester. Terus di semester 3 itu udah tesis, kan udah ngerjain tesis, terus udah mau sidang segala macem. Nah, saat itu tuh nyari beberapa program yang memang bisa kita didaftari. Ya, betul. Bisa didaftari meskipun kita belum selesai itu. Yang penting ada evidence kita lagi di akhir semester gitu, atau menuju selesai gitu studinya. Nah, itu udah nyoba daftar di beberapa program. Beberapa ada yang shortlisted, kemudian beberapa ada yang memang nggak lolos gitu. Memang kualifikasinya nggak sesuai. Kemudian sampai terus nyari sampai akhirnya dapat ini. Kayaknya kalau di total 10 ada kayaknya. 10 mendaftar. 10 kali. Yang shortlisted agak mendekati hampir akhir. Dapat tuh di Kanada 1. Dapat itu sudah di offer. Oh iya? Iya. Satu. Terus di Denmark sama di Finland itu tuh pernah daftar juga dan sudah wawancara akhir. Kalau yang di Denmark karena butuh cepat, jadi dulu tuh cuma ngasih waktu sangat singkat gitu untuk bisa sampai lulus. Terus akhirnya kesana, akhirnya memilih kandidat yang lain yang mungkin lebih cocok juga dan lebih available juga. Kemudian di Finland itu sudah sampai wawancara akhir. Kemudian pas pengumuman sepertinya ada yang lebih berpengalaman di bidang itu gitu. Terus akhirnya dikasih ke kandidat yang lain. Terus yang sekarang di UCL berarti 4 dari 10. Kalau Kanada kenapa?
Di Kanada itu harus, jadi mereka tidak menyediakan settlement allowance sebetulnya. Tidak menyediakan settlement allowance pada visa juga sendiri. Harus sendiri, kita semuanya sendiri. Kemudian pada saat itu sedang pandemi juga COVID, harus karantina segala macam, dan regulasinya berubah-berubah kan. Terus biaya persiapannya memang sangat mahal sebetulnya, dan allowance yang diterima pada saat itu gapnya tidak terlalu jauh dengan living cost yang standar di sana. Terus akhirnya kayaknya akan mengalami kesulitan secara finansial gitu kalau misalnya memilih itu. Terus akhirnya ditolak, saya mundur ya. Kalau yang di Kanada seperti itu. Nah, kalau jenis beasiswa yang dilamar ini tipikalnya apa? Negara, kampus, profesor? Ada yang negara, ada yang kampus, ada yang lewat kayak konsorsium gitu. Nah, coba yang Kanada itu tipe apa itu? Yang Kanada itu nyarinya lewat LinkedIn. Oh, LinkedIn. Oke, itu LinkedIn. Lewat LinkedIn. Kemudian lewat LinkedIn terus nge-approach profesornya, terus approach-nya by email ya, karena beliau buka di di LinkedIn. Kemudian ada job opening gitu, mereka beliau sedang mencari mahasiswa. Pada saat itu tuh kalau tidak salah ingat, fundingnya itu datang dari ASHRAE, dari standar dari ASHRAE. Kemudian butuh mahasiswa PhD untuk menyelesaikan proyek itu gitu. Terus kualifikasinya cocok sebetulnya gitu. Terus akhirnya coba daftar dan masuk sih gitu. Itu Kanada. Terus Kanada. Yang Denmark misalkan? Yang Denmark itu jadi mencarinya lewat Your Access. Jadi itu tuh sebuah website, bisa dicari lagi di konfirmasi ulang ya. Cuman ini kayaknya itu tuh dia sebuah website. Jadi bukan beberapa sih, saya kira tuh seluruh negara Eropa, termasuk juga dengan Inggris dan Singapura. Mungkin karena Commonwealth ya. Pokoknya sering melihat tuh negara Eropa, kemudian Inggris dan juga Singapura tuh biasanya buka job openings untuk academic positions di sana. Itu tuh semuanya ada gitu. Nah, nanti tinggal difilter aja mau di bidang apa, mau tipenya apa, karena ada yang non degree, ada yang PhD juga, ada yang postdoc juga. Betul. Teman saya itu ada yang research assistant di Imperial. Jadi research assistant itu lulusan S2 yang bekerja sebagai peneliti. Namanya asisten, dia masih di bawah associate. Kalau associate kan postdoc ya. Nah, postdoc. Jadi itu agak kaget juga, lumayan sekali itu tidak bergelar dan melakukan penelitian ya kerja gitu. Lumayan juga living allowance gaji ya. Gaji dan dia dipajekin, itu dia mengeluh juga ya. Jadi luar biasa gaji potongan pajaknya di Inggris tuh besar gitu. Sekali. Terasa sekali per bulan tuh sebesar itu gitu. Kayaknya hampir 1.000 kayaknya. Jadi aslinya gajinya gede, tapi karena pajak juga akhirnya juga lumayan 11-12 sama LPDP jadinya. Akhirnya benefitnya kayak gitu. Cuma dia tidak bergelar. Nah, gitu research assistant. Your Access nanti bisa saya taruh di deskripsi, linknya. Di deskripsi. Memang itu portal pencarian pekerjaan untuk akademisi yang bergelar maupun tidak bergelar. Nah, cuma pemberi dananya macam-macam. Enggak, yang Denmark tadi. Oh, yang Denmark. Kalau Denmark itu dia industrial PhD ya namanya, kalau nggak salah. Berarti dari industri. Jadi dari industri gitu. Jadi dia bekerja sama dengan industri, kemudian dia memilih host institutionnya si DTU pada saat itu, Denmark Technical University. Kemudian dibukalah posisi PhD, dan biasanya tuh base-nya jadinya tetap di industri ya. Itu jadi datang ke kampusnya nggak kayak saya tiap hari di kampus gitu, di kantor. Kalau itu yang kantornya berarti di industrinya gitu, di perusahaan itu. Apakah itu Marie Curie? Bukan. Oh, bukan lagi, beda lagi ya. Beda lagi. Oke. Terus yang Finland? Yang Finland itu sepertinya tipenya saya lupa sih, tapi kemungkinan besar dari universitas ya, dia fundingnya gitu, dari universitas. Itu coba daftar karena mirip sih sebenarnya dengan yang sekarang. Kan masih sound absorber juga ya, berkaitan sama material akustik. Nah, kalau itu tuh dia ngedevelop
materialnya dari nol gitu, metamaterial sih pada saat itu. Kemudian kan sebetulnya ada background sedikit ya di akustik material gitu. Terus akhirnya coba daftar, dan juga pada saat itu tuh sepertinya memang membutuhkan seseorang dengan keahlian di bidang room acoustics, sepertinya untuk menyimulasikan hasil dari tes lab, mungkin kemudian kalau diaplikasikan di dalam ruangan nanti akan seperti apa, mungkin seperti itu ya. Nah terus kalau dari nama program studinya nih kan S1 S2 teknik fisika atau engineering physics. Nah ketika melamar PhD itu saya mau fokus ke 4 aja. Kanada itu nama program departemennya apa? Jujur lupa. Oke. Terus yang tapi dia di Concordia University. Entah itu arsitektur mungkin ya atau apa, mungkin bisa nanti dicari di lab akustik di sana masuknya departemen lab mana akustik gitu. Concordia Kanada. Terus yang Denmark engineering acoustics ya kalau nggak salah. Oke. Nama programnya engineering acoustics. Terus yang Finland lupa juga. Nah terus yang terakhir yang sampai di UCL environmental design and engineering. Jadi agak luas ya. Jadi saya sendiri juga teknik fisika S1 S2 di UGM di ITB, S3-nya design engineering. Nah jadi semenyerap itu alumni teknik fisika bisa masuk kemana-mana. Yes. Teman-teman saya juga yang di Swedia itu energi terbarukan, jadi nama programnya renewable energy misalkan. Betul. Jadi ya seluas itu opsi dari atau mechanical engineering atau electrical engineering itu juga bisa. Kalau mau masuk MBA juga bisa. Itu juga pasti MBA ITB, MBA UGM itu banyak teman-teman yang alumni teknik fisika kayak gitu. Nah terus bisa diterima di UCL itu tipe beasiswa apa? Ambilnya dulu tuh tipe beasiswa, bukan beasiswa sih jatuhnya. Dia funding, jadi dapat funding, namanya Marie Curie. Karena pada saat kemarin karena Brexit ya, terdampak Brexit, jadi nama projectnya Marie Curie nih, tapi fundingnya bukan Marie Curie. Kalau saya fundingnya dari UKRI, UK Research and Innovation gitu. Tapi statusnya sebagai research fellow Marie Curie project gitu. Nah itu fundingnya dari sana. Nah terus dari 10 kali percobaan mendaftar kampus dan program S3, apa sih yang harus disiapkan dari diri kita itu? Pengalaman. Bahasa Inggris. Oke, itu yang pertama. Sangat penting, bahasa Inggris sangat penting sekali. Karena itu ya barrier utama ya kayaknya kalau misalnya kesusahan kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya ingin berkarir di, let's say kalau misalnya mau ke industri berarti di multinational companies, itu akan susah juga. Kemudian kalau misalnya mau sekolah ke luar negeri gitu ya akan susah karena ya bahasa utamanya bahasa Inggris kan. Nah kalau di UGM itu kan bahasa Inggris cuma 2 SKS di semester 1 kalau nggak salah. Nah gimana Zulfi mengisi habit untuk bisa bagus? Tentu awalnya biasa-biasa aja gitu. Gimana tuh? Kebetulan dari film. Film. Yang paling gampang tuh film ya. Jadi dari SMA tuh udah nonton film tapi nggak pakai subtitle. Mau ngerti nggak ngerti ya udah gitu. Nggak pakai subtitle sama sekali. Kemudian makin terasa tuh ya ketika di UGM, karena di UGM kan ya banyak sekali ya platformnya untuk kita bisa berbicara bahasa Inggris gitu pada saat itu. Entah itu dari UKM atau dari event. UKM apa misalkan? Kalau UKM tuh IESEC ya kayaknya gitu. dulu. IESEC. Cuman saya nggak masuk IESEC, tapi dari event-event gitu banyak yang internasional gitu. Dulu tuh saya ikut di OIA, panjangannya apa ya? Office International Affairs. Office International Affairs. Jadi dulu tuh kayak freelance gitu. Jadi mahasiswa paruh waktu untuk bantu. LO. Iya, project-project di sana gitu. Kayak gitu. Saya juga pernah itu di situ. Gitu. Nah di sana bahasa Inggrisnya bisa terlatih melalui itu. Kemudian ada beberapa course atau mata kuliah. Maaf nih belibet. Ada beberapa mata kuliah yang delivernya juga dalam bahasa Inggris karena dosennya ingin melatih kita untuk berbicara bahasa Inggris. Selain dari ini ya bahasa Inggris ya gitu, course bahasa Inggris. Tapi kayak pada saat itu tuh kayak di deliver oleh Pak Aas tuh metode numerik ya, ada ya kita
Aku nggak ngikutin Lupa, metode. pokoknya. Itu setelahku. Iya, kayaknya. Ada Oh, mata beda. kuliah. Iya, Heeh. ada kan. Ada Pokoknya kurikulum baru. iya, di itu pada saat itu delivery dalam bahasa Inggris campur sih, Hmm. gitu. Jadi kita dibiasakan untuk berlatih bahasa Inggris dan ada beberapa mata kuliah yang seperti itu gitu. Hmm. Kemudian apalagi ya? Oh, pas ngerjain tesis skripsi, undergraduate tesis itu memang bahasa Inggris Oh, gitu. laporan skripsinya Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Presentasi sidang Bahasa Inggris juga. tugas akhir bahasa Inggris. Oke, itu challenge. S1 Itu S2 sama. itu nggak wajib kan? Nggak wajib, itu Dan pilihan, Itu bisa pilihan dari bisa memilih. mahasiswa mau membuat laporan dalam bahasa Inggris. Itu kalau nggak salah yang pertama kali melakukan itu Randi. Oh iya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Sebelum itu nggak tahu. Nggak tahu. Di angkatanmu siapa yang melakukan lagi? Ada beberapa teman sih, Sudah ada ya? Ada Dita. Hmm. Dita sekarang di Sweden S3 juga. Dita Anggraini. Kalau misalnya penasaran bisa cari di LinkedIn. Dita Anggraini. Dia juga ini pengalamannya banyak banget. Seru deh kalau misalnya point LinkedIn-nya. Kalau misalnya penasaran. Dia di bidang renewable energy. Kalau tertarik di bidang itu mungkin bisa kayak ngepoin LinkedIn-nya gitu. Itu kan sesuatu yang legal ya gitu. Iya, Itu iya. kan public ya. Public. Gitu. Oke, jadi bahasa Inggris, ada habit yang dirawat, terus men-challenge diri untuk membuat laporan skripsi dan tesis dalam bahasa Inggris. Itu nggak umum ya. Jadi di angkatan saya pun saya sendiri tidak melakukan itu, tidak membuat bahasa Inggris. Tapi Randi itu adik kelas saya 1 tahun di bawah, itu skripsinya bahasa Inggris, S2 tesisnya bahasa Inggris. Nah berarti dilanjutkan oleh Zulfi juga membuat itu bahasa Inggris. Terus perlu nggak track record akademik IPK atau karya ilmiah gimana? IPK banyak orang yang bilang nggak perlu ya gitu. Tapi cuman in my opinion I think it's important. Karena di beberapa prodi kayak di prodi tempat saya ini itu ada menyantumkan minimal IPK gitu. Berapa tuh? Kalau nggak salah 3,3. Oke. Tapi mereka nggak bilang 3,3 karena ada sistem mereka sendiri kan. Gimana? Kalau nggak salah di UK itu ada yang first atau honor, iya. honor, nah tapi itu tuh kalau di UCL ya, kalau di UCL tuh dia kita bisa milih negara kita dari mana. Oh, langsung ketahuan. Iya, langsung ketahuan minimal kualifikasinya berapa gitu. Okay. Atau kalau misalnya tidak mencapai 3,3 itu tuh kita bisa menambahkan syarat lain. Nah, mereka nanti nyantumin syarat apa aja yang bisa diakui gitu untuk meningkatkan kualifikasi kita. Nah, 3,3 itu S1 dan S2 atau S2 aja? S1. Oh, malah S1. S1-nya harus 3,3 minimum. Kalau misalnya, kalau program saya ya, kalau misalnya nggak 3,3, harus S2-nya harus ada, kemudian harus ada pengalaman kerja yang relevan gitu. Jadi ditingkatinnya pakai itu. Ya berarti dilengkapi lah ya modal-modal yang sifatnya itu administratif ya. Jadi dibilang menggagalkan mungkin enggak, tapi kalau enggak segitu kayak diragukan ya. Kalau apakah mau menjejaki S3 atau tidak. Nah, S2 IPK-nya berapa? 3,98. Ya. Itu wajar. Aku sendiri juga segitu. Yeah. Ada satu mata kuliah itu AB, itu kesel banget. Jadi semuanya A, terus satu mata kuliah AB. Itu karena waktu S2 itu kita sudah suka banget sama studi dibanding S1. Karena teknik fisika itu mungkin bisa dirasakan broad sekali ya, sangat lebar. Terus kesukaannya itu beda dan strategi belajarnya beda. Dari kita belajar rangkaian listrik, kemudian ke teknik tenaga listrik, ke energi terbarukan, ke akustik, ke fisika bangunan tuh beda banget strateginya. Ada yang konseptual, ada yang proses, ada yang perhitungan gitu. Nah itu atau kalkulus gitu. Itu kan beberapa ada yang menjatuhkan gitu kan, kayak mungkin fisika modern. Dulu C plus ya kalau saya tuh fisika modern atau fisika kuantum misalkan diganti. Mekanika fluida itu pernah E lalu sama. Jadi wajar ya. Wajar maksudnya S1 itu saking luasnya membuat kita nggak mudah cum laude gitu. Tapi waktu S2 itu bisa ditebus. Iya, setuju. Ditebus. Oke. Itu modalnya. Terus kalau karya ilmiah? Iya itu penting juga. Kebetulan. Gimana tuh strateginya biar punya? Ngikut dosen sih ya. Cara paling gampang tuh ngikut dosen. Terus minta
apa yang bisa dibantu gitu ke dosennya. Biasanya tuh beberapa dosen memiliki funding ya, dari entah itu dari Kemenristek atau misalnya funding luar juga bisa possible kan. Nah itu biasanya dosen-dosen kita, karena sistemnya beda sama di sini. Kalau di sini kan biasanya yang disuruh ngerjain anak S3 nih. Kalau misalnya di Indonesia kan anak S3 tidak sebanyak itu ya. Jadi biasanya tuh yang dimintai tolong tuh entah itu S1 atau S2 gitu. Nah, kebetulan saya pada saat itu pembimbingnya sangat generous. Pembimbing kita sama. Iya, sama. Bu Tami, Bu Sentagi Utami, beliau sangat generous gitu. Dan sangat membimbing juga gitu. Jadi pada saat itu saya ngekor beliau karena beliau kan di bidang akustik ya, dan saya juga senangnya di akustik gitu. Jadi terus ngikut gitu dari S1. Nah, itu ditawari atau minta? Awalnya karena ikut program ini kan, grup riset akustik di UGM. Berawal dari sana, kemudian jadi keterusan gitu. Entah itu research ataupun project komersial juga sering bantuin gitu. Kalau misalkan nih di berbagai kampus situasinya adalah mahasiswa tidak ditawarin, apa yang dilakukan? PKM masih ada nggak sih? terus masih kan? PKM. Saya juga dulu ikut PKM karena itu kan awalnya PKM. Itu kan funding ya, kayak apa ya, I think that's one of the way buat student untuk bikin proposal yang to get the funding kan. Itu salah satu sarana belajar yang baik sih menurut saya untuk bisa berlatih gitu. Soalnya dosen pun sama kan, harus bikin proposal untuk bisa dapat funding gitu. Nah saya pun bantu Ibu Sentagi itu ya awalnya belajar dari PKM gitu. Ya, jadi setuju. Kalau PKM itu kan berarti kita mengajukan dana ya. Mungkin nilainya nggak besar. Iya betul. Tapi ilmu membuat proposal itu yang priceless gitu. Karena dari awal yang kecil, nanti kita tuh bisa bergulir jadi nilai yang besar. Nah itu yang saya juga alami, pernah terlibat di PKM meskipun nggak dapat pada akhirnya, cuma ada adik kelas yang dapat. Nah itu yang saya bantuin waktu di ARC, Acoustic Research Center. Terus waktu menjadi dosen itu pengalaman saya adalah dapat hibah berkali-kali. Jangan dilihat nominalnya karena itu pasti sangat kecil untuk dosen pemula ya, itu sangat kecil nilainya, tapi saya masukkan ke kurikulum vitae untuk menceritakan bahwa setiap tahun saya ada pemasukan atau mengelola dana penelitian. Artinya maksud penelitian atau rencana saya itu dianggap oleh si pemberi dana. Nah itu juga bisa dilihat sebagai kita semakin dipercaya. Nah sama nih kalau misalkan untuk beasiswa LPDP, kan LPDP itu kita minta uang mereka kan. Nah bagaimana kita meyakinkan si pemberi dana itu untuk membiayai kegiatan kita, kan gitu maksudnya. Nah itu harus dibikin track recordnya dari awal. Iya betul, itu sih yang susah tuh sebetulnya. Selain kalau bahasa Inggris kan barrier utama ya tadi saya bilangnya, pengalaman akademis itu baik di riset atau yang beneran akademiknya yang tadi kita bicara IPK, itu tuh how you build the story kan. Kalau misalnya kita hitung ya berarti saya dari 2000, saya kan ikut ARC grup riset itu 2014 ya, dari 2014 sampai akhirnya kerja, kemudian terjun lagi di bidang riset, terus balik lagi ke dunia kerja, itu kan berapa tahun tuh gitu. Dan itu ada story kan yang di build gitu, yang bisa kita build, yang bisa kita propose ke orang yang ngasih dana gitu, atau yang mau ngebiayain kita sekolah gitu kan. Itu sih yang paling penting tuh menurut saya itu. Oke, jadi mendapatkan funding itu harus ada story-nya. Nggak mungkin tiba-tiba dapat ribuan pound sterling kalau nggak dimulai dari yang receh-receh gitu kan. Gitu. Correct. Ada lagi nggak? Apa ya? CV IPK udah. Pengalaman riset ya. Pengalaman riset penting banget sih. Pengalaman riset, kemudian publikasi iya. Apa lagi ya? Jadi harus berani nodong dosen ya? Iya harus. Maksudnya kita harus bisa komunikasi tuh loh. Kan nggak mungkin diem-dieman terus wah saya berharap punya track record penelitian tapi nggak mendekati dosen siapapun. Nanti kan repot ya. Kemudian waktu di UGM itu kemarin ada beberapa mata kuliah yang kalau misalnya kita sebelum UAS bisa submit ke at least ke conference, itu bisa langsung dapat A. Gitu. Kalau di UGM ada ini nggak syarat lulus tanpa skripsi dengan publikasi jurnal? Pernah dengar nggak?
Untuk yang master iya, tapi master by research ya kayaknya. Oh ya. Kalau yang reguler biasa, yang course gitu kayaknya belum dengar sih. Oke. Kan itu juga opsi ya, Ya. opsi untuk membangun latar belakang, membangun track record dan cerita. Iya, iya. Terus gimana PhD di UK sekarang? Wah, challenging sekali. Challenging, oke. Itu pasti ya. Cuma kita sebelum sampai ke sana mungkin apa ya? Ke persiapannya apa ya? Oke, persiapannya. Persiapan. Jadi si pemberi funding itu mempercayakan posisi research fellow. Terus gimana sampai sini? Oke, jadi mungkin cerita di balik itu dulu ya. Misalnya pas saya daftar di program yang saya ini, pada saat itu posisinya saya lagi kerja di perusahaan di Singapura. Kerja sebagai Environmental Sustainability Design Consultant. Basically itu kita kerja sebagai green building consultant karena kita ngebantuin klien kita untuk ngerating gitu ya, rating green building kan, dapat sertifikasi. Pada saat itu posisinya saya megang banyak project, terus saya yang nge-lead, terus mikir kayaknya lebih cocok di riset deh daripada kerja di industri gitu karena lebih nyaman. Akhirnya memutuskan untuk cari lagi posisi PhD gitu. Terus akhirnya daftar ke yang terakhir ini. Nah pada saat itu daftar itu kualifikasinya ternyata cocok dengan pengalaman riset. Yang paling penting tuh itu sebenarnya harus cocok ya, walaupun misalnya kita bidang risetnya pengalaman risetnya banyak atau publikasinya banyak, tapi ternyata yang nggak cocok-cocok amat gitu. Karena itu yang saya rasain kalau saya refleksi ke 9 program lain yang sudah saya daftarin. Betul. Di bidang akustik iya gitu, cuman kayaknya tuh nggak terlalu inline gitu dengan apa yang mereka cari sebetulnya. Jadi mungkin diberikan ke kandidat yang lain gitu ya. Nah kalau yang terakhir ini topik yang ditawarkan tuh kita bikin noise barriers tapi pakai metode soundscape. Nah kebetulan di 2 tahun terakhir itu tuh saya bantuin dosen saya Ibu Profesor Evi, terus Pak Nanu di ITB sama Ibu Tami juga yang di UGM itu menjalankan riset soundscape gitu. 2 tahun terakhir pengalamannya cocok, kemudian dilihat mungkin pengalaman pekerjaannya juga cocok, dan ada sedikit background di akustik material kan, seperti itu. Jadi akhirnya mungkin itulah alasannya kenapa bisa diterima, karena ya memang sangat cocok gitu dengan dengan profil yang mereka cari kayak gitu. Nah apalagi ya untuk persiapannya pada saat itu tuh kebetulan karena sudah mendaftar 9 program lainnya dan ternyata mirip-mirip sebetulnya. Yang pas itu CV-nya tuh tolong dicari yang versi atas aja ya. Atau teman-teman bisa nyari misal kayak langsung top notch kayak Harvard CV gitu. Itu ada kok gitu di website dan teman-teman bisa tiru. Bahkan ada di Harvard itu di websitenya mereka ngasih tips gimana ngisinya gitu, gimana cara menarasikan apa yang pernah dilakukan gitu kan. Tipenya pasti banyak ya, tipe pekerjaan gitu. Itu ada cara-caranya. Coba berapa halaman CV-nya Zulfi? Kalau nggak salah 2-3 kayaknya. 2-3. Saya 3 halaman. Iya. Nggak lebih daripada itu. Dan berusaha padat banget ya. Iya, harus concise ya. Gitu. Kemudian CV, terus essay entah itu cover letter atau motivation letter of motivation motivation letter mirip-mirip kan sebetulnya. Cuman mungkin ada beberapa konten yang perlu diatur-atur aja kan, tapi isi jalan ceritanya kurang lebih ya sama gitu. Karena ya program yang didaftarin pun ya mirip-mirip gitu kan sebetulnya. Itu. Kemudian apalagi ya yang krusial. Beberapa program itu ada yang menyediakan juga studi kasus. Studi kasus. Jadi sebelum kita wawancara tuh biasanya kita dikasih permasalahan atau diminta untuk mempersiapkan paparan bagaimana harus menyelesaikan riset ini gitu. Nah di yang terakhir ini profesornya itu men-challenge untuk memberikan struktur
risetnya mau seperti apa, kemudian timelinenya nanti mau seperti apa menjalankannya gitu. Itu sih yang penting sepertinya itu ya. Oke. Karena masih berkaitan sama building our story ya. Kira-kira siapa sih yang jadi inspirasi atau rujukan? Inspirasi, rujukan untuk Jadi, mendaftar atau untuk melakukan S3 gitu. Karena ini gimana ya bilangnya. Jadi kalau misalnya kan karena saya ngerasa tuh sudah mencoba beberapa industri ya. Betul. Sudah mencoba beberapa industri, kemudian saya merasa memang kayaknya kerja di industri memang tidak cocok gitu, dan lebih enak kerja di bidang riset gitu. Itu sih yang mendasari, karena di terakhir pun saya di posisi terakhir saya sebagai ESD consultant itu menurut saya udah posisi yang sangat enak gitu. Semuanya yang saya cari sebelumnya sebenarnya udah dapat gitu, cuman saya ngerasa masih belum cocok nih gitu dengan apa yang saya inginkan sebetulnya gitu. Akhirnya setelah berkontemplasi gitu, kayaknya memang lebih cocok di riset. Akhirnya memutuskan untuk mencari program yang benefitnya oke gitu. Benefitnya oke karena saya tidak mau, karena S3 kan udah susah ya. Iya, S3 udah susah, nggak mau diribetin sama masalah lain. Terus akhirnya ya itu preferensi orang lah gitu, cuma preferensi saya seperti itu. Terus akhirnya mencari program yang bisa menawarkan itu. Kemudian senior saya Kak Andi itu mendaftar ke program yang sama tapi tipenya beda kan, tapi sama-sama Marie Curie gitu. Setelah diskusi sepertinya programnya cocok gitu, akhirnya mencari program yang serupa gitu. Ya bisa dibilang Randi adalah salah satu referensi. Salah satu referensi. Mungkin ada lagi? Dosen saya sih, supervisor saya ya, Bu Tami, pembimbing ya. Nah, jadi maksudnya adalah teman-teman itu kalau mau cari rujukan, salah satunya kakak angkatan. Tuh, yang kedua adalah dosennya sendiri pasti. Nah, gimana kita tahu dosen itu jadi panutan atau enggak? Ya harus dekat, harus banyak ngobrol, harus sering diskusi gitu ya. Betul. Harus mau terlibat dalam tanda kutip direpotin gitu dengan kegiatan-kegiatan dosen gitu. Untuk tahu kita cocoknya di mana. Kan tadi Zulfi udah mencoba sesuatu yang non research dari di bank, kemudian acoustical engineer di profesional, lalu juga ISD profesional juga. Ada lagi selain 3? Pas di UGM tuh researcher kan sebetulnya. Sambil S2 sambil jadi research assistant. Research assistant. Jadi punya posisi sebagai peneliti muda di UGM. Nah, itu semua udah dicoba, akhirnya memutuskan. Memang kita suka bingung sama cita-cita kita kalau kita nggak pernah nyoba. Jadi kan harus nyoba. Nah, gitu loh. Kalau magang waktu S1, KP-nya kemana? KP-nya cuman di UGM sih, nggak nyoba keluar gitu pada saat itu. Ada study case dari. Iya, ada study case. Kemudian ada sesuatu hal yang memang tidak bisa membatasi saya untuk keluar lah pada saat itu. Terus akhirnya memutuskan untuk udah di UGM aja gitu pada saat itu. Ya berarti kan at least tetap dari pengalaman setelah lulus itu selalu ada pekerjaan industri jasa yang dicoba. Setuju. Cuma pada saat ini kan sepertinya lebih gampang ya, dan platformnya lebih banyak kayak Kampus Merdeka ya kan. Terus program magang juga ada kan. Itu pas zaman kita mungkin dulu belum ada ya. Kita harus apply proposal gitu. Lagi-lagi proposal ya, harus apply proposal ke beberapa perusahaan gitu. Dan lebih ribet lah gitu ininya jalannya. Terus sekarang sepertinya sudah disediakan oleh pemerintah dan lebih mudah gitu. Sepertinya itu sangat cocok untuk dieksplor gitu. Ya, jadi harus berani mencoba hal baru biar kita tahu cocok apa enggak. Misalkan ragu nih, S3 enggak ya? Enggak kebayang S3. Ya enggak kebayang karena enggak pernah mencoba gitu. Ternyata kita bagus di situ. Yes. Ya bisa dilanjutkan gitu. Itu salah satu pertanyaan gong menurut saya ketika interview di posisi ini. Soalnya pada saat itu panelnya kan ada 3 orang. Kemudian bertanya tuh salah satunya, kenapa kamu mau S3 gitu. Terus padahal sebelumnya kamu udah sekarang kan sedang bekerja gitu posisinya. Kemudian kerjanya nggak di akustik juga gitu. Terus kenapa sekarang mau S3 dan balik lagi ke akustik gitu. Pada saat itu pertanyaannya. Saat itu tuh saya menjawabnya, saya di posisi ini tuh ingin membuktikan bahwa S3 itu adalah benar-benar hal yang saya inginkan gitu.
dengan cara ya saya bekerja di bidang lain gitu dan di bidang profesional. Dan setelah bekerja di posisi saat ini, saya semakin yakin ya saya pengennya S3 gitu. Gitu. Oke, itu jadi harus berani mencoba dan keluar dari zona nyaman. Nah itu, jadi sudah pernah mencoba semua, jadi nggak ada alasan untuk ini beneran nggak mau menempuh ini. Juga berlaku untuk yang bukan S3, misalkan mau bekerja di apa bidang pangan atau teknologi manufaktur atau apa, itu kan harus dicoba, semua harus dicoba. Jadi harus berani. Terus apa lagi nih? Apa ya? Kalau misalkan apa yang sering dihadapi menurut saya adalah mahasiswa itu kurang referensi. Ya, dan belum tahu siapa yang seharusnya jadi referensi. Misalkan ada dosen nih, tapi dosennya itu diabaikan, tidak dianggap sebagai referensi atau contoh. Nah itu kan sayang. Jadi harusnya kan memanfaatkan kehadiran dosen untuk diserap ilmunya, agar kalian tahu saya itu cocoknya di apa dan di mana, kan gitu. Iya betul, karena kan ya dosen kita lebih berpengalaman ya gitu, lebih berpengalaman, bisa diskusi. Atau kalau misalnya belum puas dengan dosennya gitu, bisa coba di LinkedIn. Di LinkedIn kan banyak banget ya orang profesional, ya baik dari profesional yang bidangnya industri atau misalnya bidangnya di akademik, itu kan semua orang ada di sana gitu biasanya kan. Bisa pakai cara cold message sih, kayak kita ya udah kita cari profil yang kita pengen cari apa, terus kita coba cari gitu di LinkedIn, terus nanti dilihat si profilnya kira-kira cocok atau enggak. Kalau misalnya cocok, ya udah kirim cold message aja gitu. Coba memperkenalkan cold message itu apa? Memperkenalkan diri, tujuannya apa, entah itu cuma pengen diskusi kah atau ingin bertanya apakah ada posisi yang kosong di perusahaannya atau apa gitu, anything kan sebetulnya gitu. Cuman ya intinya dikomunikasikan aja kita pengennya apa. Dan biasanya orang-orang kalau lewat LinkedIn ya, karena profesional sifatnya, biasanya welcome kok untuk diskusi gitu. Dan cold message itu bisa jadi banyak yang disebar, tapi banyak juga yang tidak terbalas. Iya, banyak yang tidak terbalas juga banyak gitu. Nah itu mental kita harus kuat itu. Ya betul. Jadi harus tahan baja untuk nyoba lagi. Jangan berhenti kalau misalkan patah gitu. Kalau saya sendiri misalkan daftar S3 itu 12 kali, yang berhasil 1, ya kan. Kalau Zulfi sekitar 10 tadi. Artinya itu angka yang kayaknya masih normal lah. Di angka belasan itu masih normal. Kalau di media sosial saya pernah baca sampai di atas 20, 30 itu ada. Ada yang begitu. Ini untuk apa S3 ya, studi lanjut. Pekerjaan juga sama. Pasti dalam tanda kutip nyari kerja itu susah. Nah, susah itu kan kadang-kadang bukan karena kita tidak qualified. Kita tidak cocok sama posisi itu. Iya, bisa jadi overqualified. Overqualified. Bisa jadi kan. Oke. Nah, ini tentang gap lulusan teknik fisika. Saya penasaran. Kalau misalkan tadi kerja ke bank, nah itu gapnya apa? Yang kira-kira tidak diajarkan di teknik fisika? Akuntansi ya. Pasti gitu. Akuntansi. Tapi balik lagi tergantung posisinya di mana gitu. Soalnya ODP pun biasanya programnya ada beberapa tuh kan. Nah, kalau saya pada saat itu programnya di kredit. Ada juga yang ODP misalnya di treasury atau apa gitu. Atau yang di IT juga ada gitu, kakak kelas saya. Kalau saya kemarin karena di kredit bidangnya ya akuntansi yang diajarin gitu. Yang pokoknya itu akuntansi, kemudian yang lain soft skill lain, pendukung lain ya seperti cara negosiasi, kemudian cara berkomunikasi, itu salah satunya kan. Kalau misalkan dipelajari di dalam masa kerja itu memungkinkan? Sangat memungkinkan, karena banyak sekali sebetulnya, karena banyak lulusan teknik tuh yang ditempatkan di kredit. Karena background ngitungnya itu kuat kan katanya ya. Kalau ininya stigmanya gitu, kalau kata orang bank. Jadi kebanyakan ditempatinnya di kredit gitu, karena di kredit kan kita harus bikin report ya, keuangan gitu. Harus bikin laporan keuangan, bikin analisis dan segala macam. Akhirnya ya selain lulusan akuntansi yang memang belajar ilmunya, biasanya tuh ya anak teknik yang ditempatin gitu. Itu sih, dan itu pada saat itu pun ya saya banyak belajar ke senior saya, dan untungnya tuh selalu ditempatkan di manapun itu, perusahaannya manapun, dengan senior-senior yang baik gitu, yang mau ngajarin gitu. Karena ada beberapa juga yang seniornya ya ada yang nggak suka juga untuk ngajarin gitu, ya udah cari sendiri aja. Cuman dari pengalaman sebelumnya, kalau saya sendiri senior-senior untungnya baik-baik gitu. Oke. Kalau saya dulu diberi pesan sama pembimbing itu, lulusan S1 itu adalah
pembelajar seumur hidup. Jadi apa yang dibekali dari S1 itu nggak akan pernah cukup. 4 tahun itu sangat sebentar untuk menguasai dunia kerja gitu. Jadi yang harus kita punya itu adalah semangat untuk belajar terus menerus. Nah, terutama ketika sudah dapat pekerjaan, tetap belajar. Nah, tadi kalau misalkan dihadapkan dengan posisi di bidang kredit, ya belajar akuntansi, membuat report keuangan tuh pasti ya. Nah, tinggal modal-modal yang dikuasai, berpikir analitis, problem solving, nah itu yang kemudian nanti bisa dipakai gitu ya. Jadi gapnya di situ. Nah, terus S2 membekali sesuatu, lalu kerja di acoustical engineer ya. Itu ada gap lagi nggak? Atau sangat cocok nih lulusan TEF langsung bisa dipakai semuanya? Atau perlu belajar lagi? Tetap perlu belajar ya, karena misal kita ngukur, walaupun di UGM ada alatnya gitu, cuman yang di kantor ternyata lebih sophisticated nih gitu, lebih levelnya udah beda gitu, lebih mahal gitu ya, otomatis perlu belajar lagi kan sebetulnya gitu. Terus ada beberapa case yang sebelumnya tidak tercover mungkin ketika kuliah, kemudian di kantor ya, di konsultan kemarin megang baru pertama kali, berarti harus belajar lagi standarnya, atau misalnya lihat penelitian orang cara ngukurnya gimana gitu. Oke. Terus itu aku sekalian. Lalu yang ISD di Singapura. ISD itu itu gapnya ada nggak? Banyak sih gapnya kalau itu. Banyak karena kan pengalaman sebelumnya itu di UGM kan lebih ke ini ya, green ratingsnya itu yang digunakan kan dari GBCI. Sementara di Singapura kan dia punya green mark, kemudian kita juga biasanya ngehandle dari negara lain pengennya pakai LED yang dari Amerika gitu, atau dari beberapa negara lain. Itu kan beda jauh ya gitu standarnya. Kayak misal apa ya, prerequisite-nya apa, kemudian yang harus, banyak poin-poin yang menurut saya tuh kompleks sekali, perlu dipelajari. Nah itu kayak memang learning curve-nya lebih kuat sih kalau yang di posisi ISD terakhir ini. Gitu. Banyak ya yang dipelajari. Banyak karena kompleks beneran fisika bangunan sih. Nggak cuman akustik doang gitu. Ini thermal harus iya, terus lighting juga iya, energinya juga iya kan gitu. Kalau ini praktikum yang mengajarkan penggunaan software saat S1 itu ketika masuk di kerja nyambung nggak? Iya nyambung. Pakai AutoCAD ya dulu, belajar AutoCAD. Gambar teknik. Iya itu kepake banget gitu. Terus kemudian di akustik itu dan di fisika bangunan sih dapatnya dulu, diajarin pakai ini kan SketchUp, pakai 3D modeling gitu. Itu sangat kepake gitu ketika bikin room acoustic simulation kan basisnya dari 3D design ya. Terus kita perlu simplifikasi ruangan dan lain-lain, itu biasanya kan pakai SketchUp gitu kalau kita, karena kita nggak butuh yang rumit-rumit kan gitu, jadi biasanya cuma pakai SketchUp. Kalau gitu. Gambar teknik ada praktikumnya? Ada Kalau akustik SketchUp nggak ada praktikumnya, tapi di kelas kita dikasih case gitu, terus dijadiin bahan UAS kalau nggak salah ya dulu. Jadi ternyata nggak ada praktikumnya, nggak ada yang kita harus datang di lab komputer, kemudian ada modul-modul, tapi harus belajar mandiri untuk solve case study gitu kan. Nah berarti harus siap dengan tuntutan itu di dalam mata kuliah, di mana tidak diajarkan secara terkhusus praktikum ya gitu. Ada nggak kalau yang belajar software baru tapi dari kegiatan ikut dosen atau PKM? Jadi bukan mata kuliah, tidak ada di kurikulum. S1 maupun S2. Kalau yang sekarang tuh sebenarnya karena kayak beberapa software yang kita baru beli ya, gitu. Jadi ya harus ini sendiri, belajar sendiri gitu. Itu pas S2, kemudian tapi nggak terlalu susah karena udah dapat pengalaman waktu kerja kan, mengoperasikannya mirip-mirip gitu. Nah itu pas S2 kemarin sih kita. Bukan untuk mata kuliah ya? Bukan untuk mata kuliah. Tapi jadinya diajarkan untuk anak S1 akhirnya gitu. Saya masuk ke kelas terus ngajarin gitu akhirnya. Itu dulu kalau kita kemarin dapat sound plan kebetulan udah pernah di kantor sebelumnya gitu, cuman pas di UGM kemarin kayak refreshment lagi lah gitu, kayak cara-caranya gimana. Kemudian ada insul buat simulasi insulasi gitu, kemudian itu juga belajar dikit di kantor. Terus pas kuliah S2 kemarin karena tesisnya pakai itu, belajar lebih banyak ketika tesis.
kemudian ada Odeon dan juga EASE untuk room acoustic simulation gitu. Itu nggak ada ininya sih, nggak ada nggak ada yang ngajarin gitu, nggak ada di mata kuliah waktu S1 juga, cuman ada basis dari penggunaan CAD acoustics. Tuh nggak mirip sih sebetulnya, cuman kayak at least frameworknya, cara softwarenya bekerja tuh mirip-mirip sebetulnya gitu. Jadi kayak tinggal explore aja. Biasanya berpanduan pada manual book. Terus kalau misalnya dari manual book nggak bisa, biasanya ada ini community group gitu di websitenya. Nanya ke sana. Kalau misalnya masih belum dapat jawaban, kontak orang salesnya. Biasanya dari sales nanti ngehubungin ke technical teamnya gitu, kayak how to solve our problems gitu. Oke, berarti kan sebetulnya kelemahan atau kekurangan dari program studi itu kan nggak bisa memberikan semuanya. Nah, ini harus diusahakan sendiri oleh dari mahasiswa melalui magang dan melalui kerja itu sendiri. Kan tadi dapatnya juga setelah lulus S1 ya, untuk belajar itu masuk perusahaan, kemudian mengalami penggunaan hardware baru, menggunakan software baru, simulasi ya terutama, itu didapatkan di dunia kerja. Terus berarti modal S1-nya kan sebetulnya berpikir analitik ya. Iya. Kita tahu konsepnya, maka ketika menggunakan apapun itu sifatnya adaptif aja. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak kaku. Taunya ini terus lalu diganti bahasa pemrograman lain lalu udah nggak bingung gitu. Misalkan bahasa pemrograman dulu diajarkan apa? C++. Pas S1, pas semester berapa ya? Pemrograman komputer 3 tuh mungkin. Iya, semester awal-awal ya. 2 atau 3. Terus pas akhir-akhir tuh ada mata kuliah lain, lupa namanya apa, dapatnya Python. Python tuh pas S1, kemudian pas S2 kemarin banyak mata kuliah yang pakai Python, kayak misal statistiknya atau pengolahan datanya gitu. Dapatnya Python gitu. Terus akhirnya memang sangat nyaman sih menggunakan Python gitu. Akhirnya pakai Python deh. Nah, waktu kerja nih di acoustical engineer maupun ESD itu ada programming juga nggak? Kebetulan nggak ada kalau ya waktu kemarin. Oke. Berarti itu jadi bahasa pemrograman pun jangan kaku-kaku amat. Pun kita sebagai teknik fisika itu sebagai user aja kan, bukan sebagai guru programmer gitu, master dewa itu enggak. Jadi secukupnya user. Iya, nggak perlu advance. Nggak perlu. Ada GitHub juga yang bisa kita cari sebagai referensi gitu. Dan kalau Python tuh saya lebih banyaknya di research, di Soundscape itu dipakai banget, pakai Python gitu untuk pengolahan data. Karena itu kita memvisualisasikan data juga iya, terus harus pakai statistik yang digunakan juga iya kan, dan lebih gampang di Python gitu. Oke. Itu aja. Sepertinya mungkin ada pesan-pesan. Harus tahu apa yang mahasiswa ya. Harus tahu apa yang dimau sih. Itu yang paling penting, harus tahu apa yang dimau. Terus ya berusaha, karena emang nggak ada yang gampang, nggak ada yang instan juga gitu. Terus apalagi ya? Kalau misalkan ini mau kontak Instagram, boleh nggak? Lewat LinkedIn aja kayaknya. Oh, LinkedIn aja. Nah, lewat LinkedIn boleh gitu. Namanya lengkap Zulfi Aulia Rahman, pakai C. Rachman. Zulfi Aulia Rahman ke LinkedIn ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya gitu. Iya, boleh ke LinkedIn aja. Oke, terus apa lagi? Apa ya? Kayaknya itu sih. Ya, oke, itu aja. Mungkin untuk pembahasan hari ini, nggak usah panjang-panjang. Semoga tadi itu semua bermanfaat. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh tanya-tanya ke saya. Kontak saya juga ada di deskripsi, bisa dihubungin. Itu aja. Terima kasih Zulfi udah mau diajak ngobrol hari ini. Kita ketemu lah ya, silaturahim biar tambah ilmu, tambah rezeki. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.